Nah itu kan dalam keadaan semua orang udah tidur. Iya tuh subuh-subuh. Iya kan, semua orang udah tidur. Terus tiba-tiba di depan kamar gue itu kayak ada tapakan orang jalan gitu. Itu gue ngeliatin terus. Hah? Itu tuh hordeng tuh kayak gerak gitu. Ada cewek lewat. Oke, jadi yang cerita duluan gue ya. Iya, lu dulu. Oke. Jadi tuh kan kemarin kita ada buat Q&A nih, Iya. ya kan? Kayak siapa yang punya cerita horor drop aja. Nah, terus tuh ada yang reply kan. Terus temen gue nih reply. Dia bilang kan dulu kan gue SMP nih di sekolah ini nih, pokoknya sekolah A. Nah, terus tuh ada nih kelas kecil, pokoknya di 9D lah, 9D. Terus tuh di belakang itu ada lemari kecil. Nah, lemari kecilnya itu kata orang-orang kayak serem lah, kayak ada lah hawa-hawa kayak ada ininya kan. Terus setiap kali kolong meja di kelas itu kayak berantakan, kayak kotor. Terus tuh tiba-tiba kan orangnya kan mau beresin dong, ya kan. Terus selalu pasti ada rambut, tapi rambut nenek Putih. iya, tiap hari loh. Katanya sih itu sering kejadian di situ. Tapi emang kalau yang gue tahu di sekolah lu itu kan gaji gue kan gak sekolah situ kan. Nah, Ada satu guru yang katanya bisa ngelihat. iya Nah, ada. ada kan satu Iya. guru yang bisa ngelihat. Itu katanya tuh deket tangga lu mau naik ke kelas lu yang SMP, bagian SMP. Kan masuk lorong ada tangga itu kan. Iya. Di bawah tangga itu ada orang. Deket WC. Iya. Suka ada orang katanya suka mau pegang kaki itu. Emang iya. Iya. Oh, terus itu iya benar-benar di situ. Terus di dalam WC itu kan kayak ada kayak tempat nunggu gitu kan, antri. Iya. Ya, kayak ada makanan gitu. Sesaji. Ya, kayak sesajen. Waktu itu katanya tuh kalau nggak salah dikasih sate gitu. Terus tiba-tiba tuh hilang. Terus ada teman gue lagi bilang kalau misalnya dari itu pas dia SMP, dia kan sekolah nih, terus sudah pulang nih dijemput sama mamanya, terus pas lagi jalan-jalan mau ke rumah, terus tuh kan si anaknya mungkin sensitif kali ya. Iya. Nah terus tuh dia lihat ada cewek jalan tapi cuma palanya doang. Kayak kuyang gitu. Nah tapi kan gue kan gak ada pala kan. Oh iya. Iya kan. Terus itu palanya doang. Lewat. Iya. Gitu. Dia bilang ih itu apaan kok pala cewek doang sih, yang ini badannya nggak ada gitu kan. Terus tuh katanya kebetulan tuh di belakang dia itu kayak ada orang juga jalan. Pas dengerin dia ngomong gitu auto kabur gitu. Terus Emang kalau misalkan ngelihat ya udah kan, harusnya sih biasanya kayak lihat kalau udah lu ngeliat ya udah diem aja gitu. Nah iya. Cuma namanya juga masih kecil dia kasih tahu lah. Nah iya benar. Jadi tuh temen gue, dia tuh waktu itu di rumah II-nya. II itu tante lah, tante. Jadi di rumah tantenya dia nginep. Terus jam 2 atau 3 subuh lah dia nggak bisa tidur nih. Iya. Terus dia keluar lah ke halaman komplek jalan-jalan. Nah terus video call nih sama ceweknya 5-10 menit, terus ceweknya mau tidur. Udah pas ceweknya tidur, terus dia kayak masuk lagi nggak tahu mau ngapain, dia jalan-jalan aja tuh di komplek, ya kan, jalan-jalan komplek sambil denger lagu. Terus dia duduk. Pas lagi duduk, terus dia lihat kan kayak ada 2-3 orang di komplek itu. Terus pas dia lagi mau nyalain rokok, dia lihat nih kayak ada yang duduk tapi seumuran dia. Udah seumuran dia. Habis pas mau nyalain rokok, dia lihat ke orangnya, lah kok kayak dia ngejar orang itu, ngejar yang lagi nyalain rokok, ngejar kan. Lah terus yang temen gue itu auto lari dong. Nah yang namanya kayak malam-malam, terus kayak di komplek gede pasti kalau misalnya lari ada ini dong suara ini. Nah udah mau nyampe rumah, dia lihat ke belakang nggak ada orang ternyata. Padahal tadi dalam posisi dia tuh lagi ngejar, terus pas harusnya kan dia tahu ya kalau misalnya tuh lari kemana, soalnya kan ada tapak sana tapi ini nggak ada, terus tiba-tiba hilang gitu. Terus kayak ada yang ngikutin ya. Iya, kayak ada iseng. Tuh temen gua, dia kan SMK ya kalau nggak salah ya. Terus dia ada temenan nih sama misalnya gua itunya A. Nah dia udah temenan dari SMP A. Terus dia sering nginep kan. Nah terus temennya lagi
pokoknya gue inisialin temen gue ini B, terus ada teman lagi C sama D nih. Nah terus yang si C ini dia itu kayak lagi ngapain gitu, tapi kayak mau pulang tapi rumahnya jauh, jadi mutusin buat nginep di rumah A, ya kan. Nah karena kayaknya sepi, jadi mereka ajak si D sama B buat nginep bareng ke rumah A. Jadi A, B, C, D dong satu rumah. Nah jadi tuh rumahnya si A itu, rumah itu ada 2 tapi nyambung gitu loh, ya kan. Nah jadi tuh dalam keadaan si A, B, C, D ini lagi tinggal di rumah yang satu. Jadi rumah 2 itu keluarganya. Jadi rumah 1 itu otomatis cuma mereka berempat. Nah terus tuh katanya si A tuh dia sering cerita kalau misalnya di rumah yang 1 itu dia sering kayak digangguin, kayak AC-nya dimati nyalain, kayak pokoknya kayak disengin deh pokoknya. Habis itu kan dia kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa sampai jam 1 subuh nih, sampai jam 1 subuh. Dia tuh pas mau tidur mereka berempat ke toilet bareng-bareng karena takut, gara-gara udah tahu kan ada itunya. Nah terus kayak siapa gitu yang buka pintu pertama, tiba-tiba langsung kayak ada dengar suara TV nyala, kayak di film TV nyala tapi kayak semut-semut gitu tuh kan. Nah iya kayak gitu. Nah terus tuh si A itu bingung dong, pokoknya A, B, C, D bingung, soalnya si A itu bilang dia udah matiin TV-nya, bahkan udah copotin saklarnya, tapi masih bisa nyala. Nah terus pas dicek ternyata itu masih nyambung dan TV-nya nyala, kayak gitu. Berarti ada yang iseng nyalain kali. Iya, terus habis itu pas mereka udah tahu gitu, dia langsung ke kamarnya terus langsung doa bareng. Emang kalau kayak gitu baru doa bareng. Iya. Di rumah gue juga pernah sih TV tiba-tiba nyala, ada yang ngeganti gitu channelnya. Nah itu serem sih. Apa remote kepencet ya? Enggak, remote taruh di atas meja gitu kan. Tiba-tiba channelnya keganti sendiri, kayak ada mencet aja gitu channelnya, ganti. Ada satu orang itu cutting ya, cutting itu kakak tingkat. Dia cerita katanya dia tuh di kosannya kakaknya itu, dia punya kakak dan kakak itu ngekos. Kebetulan dia nginep tuh di kosan kakaknya. Nah di kosan kakaknya itu dia tidur agak pagian, katanya tidur agak pagian, entah itu ketiduran atau gimana gue nggak ngerti. Pokoknya dia bilangnya itu dia ketiduran, dia tidur, kebangun tengah malam, jam subuh jam 1 jam 2-an gitu katanya. Terus pas dia itu kan, jadi itu kasur dia tuh mungkin menghadapnya tuh kayak ke pintu, jadi pas tidur ngeliatnya tuh bisa ke pintu kali ya. Nah di pintu itu katanya ada pocong, katanya ada goyang-goyang pocong gitu kan. Nah gue sampai saat ini gue juga nggak pernah ngeliat pocong itu kayak gimana, tapi katanya goyang-goyang, gue nggak ngerti goyang-goyang itu kayak gimana, apakah begini atau gue setelah itu nggak ngerti kan. Nah tapi katanya dia ngeliat jelas ada ininya apa sih namanya, kayak kafannya ya, dia ngeliat ada kafannya kan, terus kotor banget tuh katanya. Nah akhirnya dia bingung kan, ini apa nih goyang-goyang, terus dia perhatiin terus tetap aja goyang tuh. Dia akhirnya pakai kacamata, dia ngeliatin lagi, masih aja ada, tapi dia mau gimana, mau kabur juga nggak bisa karena posisinya tuh di pintu. Jadi katanya dia mau kabur mau gimana juga nggak bisa gitu kan, kayak ya udah dia diem aja. Akhirnya dia ketiduran sendiri. Terus emang katanya di rumah dia itu juga banyak banget, katanya tiba-tiba suka ada darah sendiri. Suka darah? Iya, suka ada darah, kayak darah berceceran gitu. Terus katanya ada ini yang menyerupai emaknya. Misal, tapi selalu pakai baju warna merah. Warna merah? Iya. Serem banget ya. Tapi bener-bener muka emaknya? Iya, tapi ininya itu pakai baju warna merah terus, nggak pernah ganti-ganti lagi. Misalkan kayak ada nih kayak sadar kata suka sampai salah manggil kayak wah, tapi bukan dia. Anjir. Terus gimana? Ya udah, ya dia nggak nengok, tapi dia lewat aja gitu katanya. Ya sampai kayak gitu terus sih katanya. Ih, serem juga ya, sampai kayak ditiruin gitu. Iya, sampai ditiruin. Kalau misalnya gitu sih itu katanya udah tingkat tinggi ya. Iya. Bisa ditiruin gitu. Iya, serem sih. Terus udah kayak gitu ada lagi teman kuliah gua, dia bilang katanya lagi jalan-jalan lewatin hutan. Nah udah lewatin hutan, tiba-tiba dia ngeliatnya pocong terus. Nah udah dilihat pocong, dia lagi jalan gitu kan, lagi bawa motor, lagi rame lah pokoknya, lagi rame-rame dia bawa motor. Tiba-tiba ada gitu di sampingnya atau di belakangnya sih waktu itu katanya.
terus udah kayak gitu dia pikir tuh itu temennya isengin dia. Iya. Nah karena mungkin dia terlalu dia anaknya emang polos banget kan, Positive thinking lah ya. Iya. Dan polos gitu kan, dia mikir katanya apakah ini dia di prank sama temennya atau gimana, tapi akhirnya pada kenyataannya dia baru nyadar kalau itu tuh beneran pocong ada di dekat dia. Anjir, serem banget tuh malam-malam. Dan banyak sih ya, tapi gue sampai sekarang nggak pernah ketemu sih yang pocongnya. Iya, jangan sampai. Gua takut soalnya. Serem jir, kalau kayak di film-film aja itu udah serem banget, apalagi di ini. Tapi emang kalau daerah-daerah kayak hutan-hutan pasti banyak sih. Banyak lah itu udah pasti. Kan kayak banyak kayak kejadian kayak bunuh diri gitu-gitu kan. Kayak bunuh diri lah, dibunuh atau apalah. Nah terus udah kayak gitu ada nih cerita dari saudara gue yang dia tuh kan mau nginep, dia tuh emang suka banget satu keluarga nginep di puncak. Nah kebetulan karena sudah malam nyampenya, berniatlah sewa vilanya tuh yang biasa penjaga villa yang villa kan. Iya. Villa itu. Nah dia entah kenapa tiba-tiba tuh mau aja mereka, mungkin apa karena terpaksa sudah malam atau gimana, sewa lah tuh villa yang lewat penjaga villa itu kan. Dibawa villanya itu dibawa ke villa yang agak terprosok, kayak di dalam bukit-bukit pegunungan gitulah, di dalam gitu kan. Nah emang katanya tuh villanya dari depannya tuh udah serem banget, udah serem, terus banyak ukiran-ukiran juga, sama banyak lukisan-lukisan yang kayak lukisan tua gitu kan. Nah akhirnya tengah malam tiba-tiba tuh katanya di depan pintu kan banyak pintu gitu kan, itu ada anjing yang ngejaga tiba-tiba, padahal awalnya nggak ada. Terus jadi banyak anjing yang ngejaga. Kungkung itu kakek gue itu kayak di satu kamar gitu, kayak ngomong katanya suka sepupu gue yang kecil tuh digangguin katanya gitu lah, ngomong kayak gitu. Digangguin di situ? Iya, di kamar itu katanya. Nah terus ada cece saudara gue lewat, jadi tuh dia lewat nih, di situ ada lukisannya gitu kan, di dinding itu ada lukisan. Lukisan orang? Iya, lukisan kata ibu-ibu pakai konde, yang ibu-ibu Jawa lah ya. Nah terus pas dia lewat nih gitu, bola mata dari lukisan itu tuh ngikutin dia gitu loh, kayak jadi kayak serem banget. Oh my god, gue juga kayak ngebayangin serem banget. langsung kayak dia bener-bener kayak ngikutin terus kan, langsung kayak jadi setiap kali sepupu gue tuh lewat kemana dia ngikutin bola matanya kayak gitu. Serem banget ya. Gitu sih, gue sih kalau nginep situ sih kayak gue nggak bakal tenang deh. Iya, kalau udah tahu dilihatin itu pas malam tengah malam gitu, nggak bisa tidur itu fix. Gue Kalau di situ mendingan pergi, sumpah, mending cari villa lain. iya. Nggak tahu deh, akhirnya gue lupa kejadiannya gimana, tiba-tiba udah dia pergi atau cari villa lain, gue nggak ngerti. Yang katanya kita ada cerita itu loh, yang di mall itu tau gak? Di mana? Oh ya, ini pasti kayak semua orang udah pernah tahu sih ya. Kayak gimana sih? Yang Gua jadi lupa tuh loh. di mall ternama di Jakarta itu terkenal mistis dengan WC bioskopnya. WC bioskopnya nih kan, itu sih gue dengar cerita itu kayak takut, gue jadi takut ke WC situ. Gue kayak nonton ke situ, gue takut ke WC itu. Kalau misalnya gue sendiri ya, kalau misalnya ada 3-4 orang gue masuk, kalau misalnya gue sendiri gue nggak mau masuk. Nah jadi itu cerita itu katanya dalam malam-malam, udah sore lah ya, sore mau tengah malam, mau tutup mall, dia izin kayak gue mau ke WC nih, tapi dia tahu nih kalau misalkan WC mall itu pasti rame, tapi WC yang sepi itu di WC di bioskop. Ya benar. WC itu di bioskop kan. Nah dia pergi ke WC bioskop situ, dia ngeliat nih, dia udah duduk di sendiri, dia ngeliat ada satu orang cewek jalan, tapi nggak ada kakinya. Kan kalau misalkan WC kan di bawahnya kan bisa kelihatan gitu kan, nanti nggak ada kakinya nih. Nah dia udah berdoa gitu kan, gue nggak ngerti, dia kayak berdoa Katolik kayaknya kan, apa kami di surga gitu. Pas dia merem, dia buka, ada muka setan begini, bapak kami lu kalau kayak gitu gue sih bisa pingsan di tempat. Iya lah, gila serem banget. Wah, dia ikutin bapak kami. Biasanya kan kalau doa bapak kami kan pasti kabur dong. Iya, tapi dia malah ngikutin, berarti dia kuat banget. Merinding. Berarti dia terlalu kuat anjir. Gila, itu kuat banget tuh, itu serem banget tuh.
Itu sih bener serem sih kok kayak gitu. Ih, Terus lu tau gak sih dulu tuh mall yang deket sini, mall deket rumah kan bioskop kan lumayan rame dan agak kumuh iya. ya kan, sebelum sekarang udah direnovasi itu. Mm-mm. Nah dulu tuh kan agak kumuh, nah itu katanya tuh emang banyak banget ininya. Iya. Nah jadi tuh ada satu orang katanya pernah cerita, dia duduk nih ya, kalau misalkan orang duduk bioskop sepi, orang tempat bioskopnya sepi kan duduknya kan kakinya kan naik silang gitu, tau nggak? Naik ke atas kepala bangku itu. Iya tau. Nah dia duduk atas kepala bangku itu, dia ngerasa nih kok berat kakinya di bagian tulang kering sini, dari paha sampai tulang kering ini berat katanya. berat kan. Nah udah dia ngerasa berat, tapi dia tuh anggapnya tuh kayak mungkin ini apa ya, Kayak kebaikan jalan kebaikan kali. jalan atau enggak, kayak ini kan kaki lurus begini kan, jadi kayak rentangin urat-urat gini ya, otot-otot itu kan. Kayak mungkin ini mikir kayak gitu kan. Tapi ada satu orang kebetulan katanya bisa ngelihat, kayak ngasih tahu kakinya jangan begitu, ada yang dudukin. Sumpah. Iya, makanya berat itu. Ternyata kakinya jangan begitu, ada yang dudukin di situ. Serem banget. Dia tuh duduknya tuh di apa namanya, di kaki tulang keringnya itu. Jangan jangan dilurusin katanya, ada yang duduk di situ katanya. Makanya dia langsung turunin, akhirnya langsung enteng kakinya. Langsung enteng. Iya, Nggak mau keluar gitu. Gue jadi dia, gue keluar nggak jadi nonton. gue sih juga keluar anjir kalau ngeliat gitu. Benar aneh banget kayak, masa sih gitu. Serem banget sih, gila. Banyak. Terus kayak ini juga yang lu pernah dengar gak sih cerita yang dia data gendong anak? Enggak, gimana tuh? Aduh gitu tuh, gue tuh sering nggak dengar cerita kayak gini, gue nggak ngerti. Entah itu dari internet kayak atau apa, baca-baca. Biasa tuh gue tuh baca-baca di apa, threads Twitter. Biasa gue tuh suka baca dari Twitter itu. Jadi tuh katanya ada satu cowok, dia tuh ngekos sendiri. Nah dia ngekos sendiri, otomatis dia nyuci baju dong. Iya. Nyuci baju. Terus bongkok gini nih, nyuci bajunya kan nunduk gini. Oh iya. Gini kan. Nah terus dia ngerasa nih kok makin berat, katanya kan ininya berat. Dia pikir tuh karena kelamaan bongkok gini jadi berat gitu kan. Ternyata tuh pas dia lurus begini, tegak begini tuh juga berat katanya tuh, kayak suka ada yang berat gitu. Nah pas dia jalan-jalan, dia jalan-jalan kayak mau beli obat koyo atau gimana, gue nggak ngerti. Ada aja yang gitu kan, ada orang yang bilang katanya, kok gendong orang katanya. Anjir. Terus udah kayak gitu orang yang ini kayak langsung kayak, gendong siapa gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh akhirnya yang orang yang bisa yang ngasih tahu itu kayak ngedeketin, kayak kok kamu bisa sih gendongin anak segala macam gitu kan. Langsung akhirnya didoain langsung akhirnya pergi. Terus kalau kita ketemu terus jangan ngeganggu, nggak apa-apa harusnya. Iya. Dia mungkin cuma mau menampakkan diri, Mau kenalan kali. Mungkin sekian cerita horor dari kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. nantikan kita di video berikutnya. Dadah. Bye.